Welcome back to podcast Bola Terus. Balik lagi sama aku Angga di sini dan masih ditemani narasumber yang super power, Mas Edo. Apa kabar Wes, Mas Edo? apa kabar? Hadir terus nih. Walaupun Gak kalah apa-apa. hadir terus nih. Walaupun kalah gak apa-apa. Oke. Mas Damas akhirnya menang juga. Mas Damas pakai MU. Wuh. Waduh, kayaknya kayaknya bau-bau habis dari gua kayak. Menang ya malah lah. Ini ya kayak gini dateng lah. Oke, kali ini kita bakal bahas beberapa hal yang menarik ya di minggu ini. Jadi teman-teman, sebelumnya thank you yang masih stay tune ya di channel YouTube kita Bola Terus. Buat teman-teman yang belum follow silakan follow. Belum yang belum apa subscribe silakan subscribe. Kalau perlu nyalakan loncengnya nanti Sama biar kita ini kalian ya tetap turut update. sama kita turut berduka lah ya. Ya, kita Yang juga turut terjadi. berduka atas kejadian yang terjadi di Indonesia ini. Semoga segera selesai semuanya, tidak ada korban-korban lagi ya selanjutnya. Amin. Oke, Amin. langsung kita bahas hal menarik yang terjadi di akhir minggu ini. Deadline day transfer. Biasalah, ini Fabrizio Romano ini kan yang sering Ya. keluar-keluar segala macam. Ini aku bacain ada beberapa yang menarik ya, tapi nggak semuanya pasti aku baca. Ya, ini yang menarik tuh ada Donnarumma yang ke City. Ini juga lagi hype banget karena udah ada Trafford, tapi beli Donnarumma, Ederson ke Fenerbahce, ya kan? Terus dari Liverpool, Isak Nguehi, here we Akhirnya go. ya. Top Akhirnya akhirnya. 130 here we juta go. mahal sekali. 100. Gila. Kan Bodoh banyak. amat. Juara bebas, tim juara. Duitnya banyak. Tapi kita jualnya juga banyak. Jadi Dan aman banyak. dari financial fair play, aman. Terus ada lagi Sancho. Sancho tuh Ya. Villa, Aston Villa sama Harvey Elliott. Harvey Elliott juga ke Aston Villa Ya. juga aku sedih sebenarnya. Elliott tuh fans Liverpool, Mas. Dari kecil. Ya. Cuman ya udahlah. Salah. Warlock lah. Anthony. Akam sih. Kamu sih. Akam sih. Anthony-nya Mas Damas nih ke Betis akhirnya kan. Ya, Ya. ya. Ada lagi Menemukan Garnacho. rumahnya. Nah, Garnacho ke Chelsea. Gimana Akhirnya ini bisa kejual Garnacho juga ke ya. Chelsea? Akhirnya bisa kejual ya. Karena Gimana nih Mas? Garnacho ke Chelsea. Terus ada Xavi. Nah, ini Spurs ini agak menarik nih. Xavi Simon sama Kolo Muani. Ini Spurs bakalan habis-habisan kayak musim ini Mas ya. ya keren keren dia pembeliannya bagus-bagus sih Spurs. Kayaknya keren banget. Terus Newcastle setelah menjual Isak mereka juga mendapatkan dua striker langsung ya, Walter Made sama Yohan Wissa dari Brentford. Ini bakal ditunggu-tunggu juga sih Walter Made. Tinggi banget Mas Walter Made nih, 198 cm. Keren. Terus Florentino Luis, Florentino Luis ke Burnley. Kalau teman-teman yang sering main FM, biasanya Ya. Florentino Luis nih jadi Best ini kan, wonderkid terbaik itu. wonderkid DNF itu. Lagi DNF lagi. Tapi masih inget kan Burnley itu jagoan siapa masih inget kan? Jagoanmu. Aku jagoan Sunderland. Terus ada, nah Peles buat gantian Eze, datengin Jeremy Pino. No, ya. Terus ada yang menarik nih, Jeremy Vardy ya, masih hidup ya dia ya. Masih menyala dia ke Liga Italia, ke Serie A, ke Cremonense. Terus ada Asensio sama Ederson tadi yang ke Fenerbahce, Broby dan Tidak. Geertruida ke Keren. Sunderland. Ini Sunderland juga Belanja bakal jadi jualan. the new Nottingham Forest kayaknya. Ya, belinya banyak banget. Keren sih. Banyak banget. Ya, kan Terus cuma beli dari investasi. apa, investasi jangka panjang. Ada Hincapi Mas Edo, Hincapi ke Keren. Arsenal. Kemarin kalah Fiori aja udah bisa ngantongin salah apalagi Hincapi itu. Wah, keren. Ngantongin. Lo bener lo ngantongin salah lo. Apa? Nonton Lanjut, orang. lanjut. Lanjut. Terus, nah ini menarik buat MU Mas. MU kan ini lagi ngincer kiper-kiper ya kan. Ya tau lah Andre Onana sama Bayindir kayak gimana. Terus Lamens ini siapa Mas? Lamens Yamal ini siapa ini? Mas, Mas. Lamens itu the next Courtois ya. Jadi Nes Courtois. kiper Belgia nggak pernah salah gitu ya. Kalau Wih. Mi- yang namanya Mignolet, Courtois, Mignolet salah nggak, Mas? Mignolet nggak salah kan ya? salah milih tim aja dulu McNoles itu. Kalau kalau kiper memang sebenarnya kalau fans MU hampir 90% di dunia setuju kalau MU harus beli kiper. Dan pilihan utama sebenarnya kalau menurut hati para fans itu sebenarnya jatuh ke Dibu ya, jatuh ke
Sebagai Martinez. gawang nomor Martinez. 1 di dunia, Emi Martinez. Cuman memang pertimbangannya Iya, satu pasti faktor usia, yang kedua faktor gaji ya. oke. Jadi dua Dan ini sayangnya Martinez gagal ini Mas ya. iya, dan Deal off memang nih. bukan gagal, tapi MU lebih memilih Oh, jangka lebih panjang, memilih. investasi jangka panjang, kemudian juga Oke. gajinya lebih rendah karena MU kalau sekarang beli pemain dengan gaji tinggi ini trauma kali ya. Artinya mereka mikir itu ya, ini masuk ke tim pemain bagus, gajinya tinggi, Eh, tapi setiap kali masuk ke MU selalu menjadi beban gitu ya. Jadi kalau kita ya. nggak pernah meremehkan pemain-pemain hebatnya MU kayak Casemiro, kemudian ada siapa itu si Rashford, Sancho dulu Hmm, saganya seperti apa, Anthony, ya pemain-pemain hebat, hmm. gajinya juga hebat di MU, masuk ke MU bermasalah. Jadi Betul, makanya betul. MU ini memulai dari nol ya. Lamens dibeli, Ya. Dibu dipersilahkan untuk memilih tim yang lain. Kalau salah ke Hmm. Fenerbahce, terus jadi no problem. Jadi nggak masalah. Kok Fenerbahce? Galatasaray ya kalau salah ya. Galatasaray ya. Galatasaray. Jadi memang MU sudah melakukan restorasi. Yang paling utama adalah penjaga gawang. Karena selama 3 pekan pertama MU bermain tanpa penjaga gawang. Kobi Mainu bertahan, Kobi Mainu. Kobe Maino bertahan. Kemarin Kobe Bertahan. Maino sebelum match MU lawan Burnley sempat ketemu dulu sama agen dan juga Amorim 4 mata gitu ya, 6 mata lah sama Kobe Maino. Kobe Maino nanya, nih gue kalau nggak dimainin gue mau cabut gitu kan ya bahasanya gitu. Hmm. Terus sampai ini udah lo main gitu, tapi babak kedua ya gitu. Nah dicoba beneran nih waktu lawan Burnley. Ternyata sebenarnya Amorim sebenarnya tanda tanya nih, waduh ini anak mainin malah jadi kacau nih MU gitu kan. Cuma nggak ada pilihan lain ya karena emang kalau Kobe Maino out sepertinya rohnya MU hilang, akademinya hilang. Iya, Memang iya. sebenarnya di rohnya MU itu ada si Maino, kemudian angkatan itu ada Maino dan Garnacho. Tapi Garnacho-nya mau nggak mau pergi. Tapi saya sangat setuju tadi Garnacho disebut pergi ke Chelsea ya. Jadi kalau Mas Iya. Sefu sampaikan akhirnya laku juga gitu ya. Tapi kalau kita dengarkan komentarnya Ronaldo, itu saya sangat setuju dengan komentar Ronaldo. Garnacho itu sangat mengidolakan Ronaldo. Tapi Ronaldo Oke. menyayangkan sikapnya Garnacho di saat usia emas atau usia Oke. saat inilah ya, usia saat ini kenapa sih Garnacho dengan sedikit problem menyerah gitu ya. Artinya dia nggak berani memperjuangkan timnya, nggak berani memperjuangkan memperbaiki diri di depan pelatih, maunya pelatih seperti apa, terus berubah untuk menjadi the next Ronaldo, tapi dia lebih memilih Garnacho adalah Garnacho. Garnacho adalah pemain muda berbakat dari Argentina yang nggak boleh disepelekan dan nggak boleh dipandang sebelah mata. Dia nggak mau kehilangan Piala Dunia, dia nggak mau kehilangan pamor Piala Dunia, dia pergi ke Chelsea. Jadi kalau saat ini ada di pikiran Garnacho adalah dia akan membuktikan di Chelsea dan akan menuju panggung Piala Dunia. Tapi nggak semudah itu sepertinya. Di Chelsea sendiri dia belum tentu masuk tim utama loh. Banyak Iya, banget. Iya, iya. ada Jamie Banyak. Gittens, ada kemarin Iya. Pedro Neto juga main di kiri, agak aneh Iya. sih. Dia agak aneh pemilih harusnya kalau saya mungkin lebih setuju kalau misalnya Garnacho itu dipinjemin ke klub yang lain. Contohnya Aston Villa, West Ham, atau bahkan ke Atletico Madrid atau ke tim Italia sendiri ya biasa kan pemain Inggris kalau kita tadi kan bagus ya. Coba kalau misalnya Garnacho main di Inter atau main di Napoli mungkin lebih bersinar gitu daripada dia harus bermain di Chelsea yang belum tentu dia masuk ke skuad utama. Jadi kalau ya Tapi silakanlah Garnacho membuktikan. yang lucu Garnacho masa nggak nanya Sancho gitu ya. Kemarin di Chelsea gimana gitu. Nah, Gimana? itu dia. Kak Sancho soalnya waktu di Chelsea dia bilang freedom. Nah, kan? Ternyata freedom Agak beneran. main. Dia itu Sancho yang sebenarnya sudah hampir pasti di Chelsea pun Chelsea juga nggak mau pakai gitu ya. Artinya Iya makanya. Garnacho ini akan mengikuti jejaknya Sancho. Dia nanya dulu lah. Ya paling nggak kayak nanya Rashford lah ya. Rashford kalau pinter juga Iya. Rashford pindah tapi nggak ke Chelsea gitu. Dia lebih memilih ke tim lain. Dia ke Barcelona. Dia memulai hal baru gitu. Dan di Barcelona dia berubah drastis ya. Kalau kita cek pertandingan semalam, Rashford berlari-lari nggak jelas ya. Lari dari kanan belakang mundur. Wah kerja keras itu. Dia berubah. Dia ingin membuktikan dia ingin perjuangkan satu tempat di timnas ya. Jadi emang motivasi utama pemain-pemain yang keluar dari MU ini sebenarnya dia mengincar Piala Dunia. Itu aja. Ya lucu sih. Lucu soalnya Sancho kan sampai si Chelsea bayar ini kan, bayar denda karena nggak Ke jual MU kan ke MU. karena gagal Terus membeli. kayaknya Sancho
Sancho ngobrolnya sekarang ke Rashford. Gimana kemarin main di Aston Villa gitu. Jadi Sancho ke Aston Villa. Iya. Terus ke Nanti Chelsea ujung-ujungnya, sama ujung-ujungnya Sancho. musim depan itu Garnacho ke Aston Villa itu. Garnacho. Muternya gitu. Habis itu Sancho ke Barcelona Barcelona. gitu. Barcelona. Nah, ikut itu. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya kalau enggak ke Liga Jepang ikut Lingard. Iya makanya. Tapi itu sebenarnya sepanik itu MU mau jual pemain tapi akhirnya ya syukur-syukur kejual lah ya semuanya. Iya Anthony ya. juga kejual ya. Bersyukur lah akhirnya bisa buat beli pemain ya duitnya. Iya ya. Ya lumayan MU bisa beli kiper yang pertama, yang penting beli kiper dulu lah ya. Karena kita 3 pekan tanpa kiper gitu Iya. rasanya main bola kayak Alasan. gimana. Aku mengulik tentang ini bursa deadline day ini yang dari aku Aha. menarik sih ini enggak yang Spurs. Si Spurs itu Mhm. tiba-tiba aja beli Kolo Muani kan karena yang Ya, aneh adalah mereka udah punya Richarlison sama sudah punya Solanke. Solanke. Apa agak ada indikasi jangan-jangan Thomas Frank nggak cocok dengan gaya mainnya Solanke kan. Jadi lebih Iya, Kolo Muani lebih oke. Ini yang jadi menarik apakah Solanke 3 striker loh. Pasti kan nggak iya, mungkin iya, iya. bersamaan gitu agak Betul. aneh juga sih yang itu menarik apalagi beli si siapa namanya Xavi Xavi Simons Simons. itu keren sih. Madison cedera Spurs belinya cukup bagus lah gitu dan mainnya Spurs juga bagus sebenarnya tapi kemarin kalah ya. Hmm. Ya, ya, ya. Kemarin Itu loh. kalah dipuja-puja FPL sampai punya 2 pemain Kacau FPL. tapi Kacau. ternyata Jadi kalah. saya tuh rela jual Evan Nilsson demi beli Richarlison. Iya. Sampai pada Walaupun akhirnya sama-sama golnya sennya. bisa sering gak gol. Sampai menarik juga di Newcastle tuh akhirnya bisa beli Wisa juga, Woltemade, Udah Made. terus ya itu efek dari Nah, Isak lah. sebenarnya kalau penjualan Wisa itu sedikit saya sedikit tertarik ya. Sebenarnya kalau kenapa sih kemarin MU nggak beli sekalian itu loh, Bumo sama Wisa sekalian ke MU untuk di depan daripada beli Sesko gitu ya. Iya Karena ya. kalau Wisa sama Hmm. Bumo kan sudah dua Aduh ya. pasang ini kan Iya, kayak iya, iya. aduh, kan eman-eman banget ya kan sekarang daripada kita beli Sesko juga mahal nggak jelas itu. Kalau beli Iya. Wisa harganya lebih murah gitu ya. Tapi kan usianya udah 30. Usia, Mas. Ya, MU masalah belinya pemain muda dan berbakat sih masalahnya. Iya. Ya, nggak Waduh panjang. berbakat. Berbakat. Sesko berbakat. Berbakat. Mana? Untuk saat ini lah. Untuk saat ini lah. Tapi Bener kan? menarik ini masih berapa jam lagi kan bursa transfer ini deadline day? Iya, ini Ya, masih berlanjut lah. siapa tahu nanti MU habis ini jual satu pemain lagi terus beli satu pemain lagi, kita nggak tahu ya. Ya dadaan kita nggak tahu. Tapi yang menarik juga Arsenal beli Hincapi. Kemarin keren loh sebenarnya back-backnya Arsenal. Kalau Fiori udah bisa ngantongin salah kan. Ya ngantong. beli lagi Hincapi itu keren. Ya, Kalau ya. Fiori itu menjadi pencetak gol pertama Arsenal musim ini loh, meskipun blunder Iya. kiper. Kalau MU Gak usah dikasih meskipun loh, Mas. Iya nggak apa-apa, emang faktanya gitu sih. Arsenal nyerang sekali gol pakai blunder kiper, kita nyerang berkali-kali nggak gol gitu aja, nggak apa-apa. iya. Terus si Well, Oke, oke. Gue jadi ke Liverpool gantinya si ini ya, siapa namanya? Igor itu ya dari Brighton ya. Iya, yang dari Brighton, ya dari Brighton sama ada back lagi sama di Palace siapa sih Kavet atau siapa itu nggak tahu Oh lah ya, namanya. Cavot. sebenarnya di beberapa jam Kavet. atau beberapa saat ini, saat kita take ini ada harapan saya kalau si Wharton itu juga Kayak pindah. MU. Enak aja ada Vertonghen. Nggak bisa, nggak MU bisa. si Crystal Palace Enggak, itu itu Crystal Palace harapan, itu itu udah harapan. Jadi itu Iya, harapan iya. saya secara pribadi sih. Ini ada bersih beberapa jam dan juga transfernya domestik ya. Transfer domestik kan jauh lebih mudah ya daripada transfer Iya, iya. internasional itu. Crystal Kayak Palace. misalnya Solo beli ke Bandung itu kan tinggal telepon, bro, beli pemain dong gitu kan bisa. Crystal Palace tuh udah dihancurkan sama Liverpool belakangnya, depannya Arsenal kebeli. Aduh, Ya kan kalau kayak tengahnya kurang satu itu mending sekalian pindah daripada dia gendong tim sendirian, sangat capek gitu ya. Loh, udah sama aja kayak MU juga gendong nanti. Iya, ya MU gitu. Ada Barton. Gendong tapi lebih berat tuh malahan. Ya Iya. udah. Oke, lanjutan dari Premier League kemarin ada beberapa match yang perlu kita bahas nih, Mas. Yang menarik buat aku Brighton sama City ini. Aku kemarin nonton sebenarnya. City itu udah unggul dulu kan lewat hasil Haaland. Ya. Cuman nggak tahu kenapa ini tiba-tiba si Brighton langsung 2-1 nih balikin comeback. Nah Nah, itu saat Haaland cetak gol, kita semua sudah sepakat semuanya kalau City bakal menang. Iya, kita iya. matiin Ya kan? nonton, aku juga gak nonton. Ya kan? Saat Haaland cetak gol, semuanya sepakat City Iya, pasti 3 poin, nggak mungkin City kalah. betul. Aku langsung ganti nonton yang lain, Iya. Forest kalau nggak salah kan. Iya, lebih Forest menarik sama tadi yang lain. iya. Nggak penting 1-0 udah Haaland cetak gol dan template itu maksudnya yang cetak gol Haaland, terus City unggul di tandang,
kan nggak mungkin kalau City kalah. Tapi Iya, iya, ternyata iya. hasil berkata lain ya. Ya, aku setuju, aku setuju. Iya. Karena ketika itu Haaland udah ngegolin dan menit-menit masuk awal-awal gitu kan, aku langsung nonton Forest kan. Karena penasaran kita punya banyak yang Chris Wood gitu kan, FPL-nya, kemudian si Hmm. Dandoye, Elliot Anderson. Ternyata si Nottingham Forest-nya juga kalah. Makanya Sumpah, pekan ini tuh mah benar-benar lucu. mengejutkan. Lucu. Kalahnya sama West Ham pula. West Ham Tapi, yang udah iya, iya. ancur-ancuran malah bisa menang gitu loh. Ya, tapi Ini City Liga kalah. Inggris. Ya, makanya Ini keren seru. Liga Inggris. Iya. City Itulah City serunya kalah Liga tuh Inggris. lebih karena ini sih di babak kedua kayaknya kalau menurut aku ya memang apa namanya dia banyak pemain kalau aku lihat ya si Pep musim ini kan karena banyak pemain baru di kiper kan kiper Ya. kemudian di pertahanannya juga pakai si siapa Kusanov kayak gitu kan berani kanannya masih antara Lewis sama Nunes kemudian di tengahnya juga apa namanya masih belum padu lah aku rasa lah jadi makanya si susahnya City untuk di musim ini kayaknya dia harus butuh proses waktu lagi sih untuk bisa moncer lagi. Jadi cukup mengejutkan lah City kalah. Haaland ngegolin tapi ternyata belum jaminan menang ya kan. Iya. Iya, iya, iya. Padahal kita dulu sepakat ya. Pep adalah pelatih yang nggak paling rumit gitu, artinya dia membagi lapangan menjadi 33 bagian, kemudian setiap bagian harus passing ke kanan ke kirinya ditentukan, pemain yang berposisi di back kanan harus passingnya hanya bisa passing ke samping kiri dan depan, tidak bisa ke samping kanan lagi, nggak bisa umpan kiper, dan pemain tertentu tidak boleh passing ke siapa, dan kalau passing harus berapa derajat itu sudah ditentukan semua oleh Pep. Dengan Hmm. serumit itu Iya, ternyata iya. dulu kita sepakat bahwa Pep Guardiola itu siapapun yang main sama aja. Yang Aja. main bisa pun juga pasti tetap berjaya. Ternyata enggak ya. Iya, Ternyata Enggak. iya, kita iya. saat ini Perombakan pemain beda ya iya jadinya. membuktikan sekali kalau Pep itu sebenarnya saat ini butuh banget Kevin De Bruyne versi muda gitu David De ya. Bruyne. Iya, iya. Yang bikin Ya, unik lagi tuh Gundogan nggak main, Foden juga iya. masih cedera ya. Iya, itu anak-anak Cedera. emasnya, anak-anak emas yang mengerti perasaannya Pep, yang ngerti Pep harus kalau marah tuh harus gimana tuh nggak ada semua. Nah, Iya, sekarang yang main adalah anak-anak baru yang Pep marah dia pikirannya bercanda gitu ya. iya. Pep ngomong aja nih ngomong aja gitu. Padahal dia marah sebenarnya. Tapi ya nggak tahu artinya permainannya juga kalau kita cek masih menguasai bola, masih menguasai penguasaan bola, masih menguasai shoot, masih menguasai. Cuman nggak tajam aja bolanya nggak bukan bukan Haaland banget yang diminta Haaland gitu artinya ya udah hanya cetak 1 gol dan jebol 2 gol di saat Oke. menit 60 Iya dan plus semuanya. ya, yang menarik tuh sayap kanannya juga dia ngandelin si pemain muda kan si Oscar Bob itu kan dari Norway Iya, juga. betul. Itu unik sih. Padahal kan ada ya nggak tahu sih ya, Marmos main juga, cuma di kanan Savinho cedera kayaknya. Savinho cedera, Savinho cedera. Cuman yang aku heranin maksudnya si Pep ini kenapa sih kayak misalkan si Matheus Nunes ini kan notabene dia di tengah tuh. Kenapa Hmm. sih dia tuh sering banget pasang pemain-pemain tuh yang bukan posisi awalnya gitu loh kayak Ya, eksperimen gak sih apa kalau gimana? kalau menurut aku sih sebenarnya Pep tuh aku nggak tahu ya karena memang kayak nggak ada pilihan kan nggak ada bek kanan yang mumpuni kan cuma Rico Oke, Lewis kan. Bener gak sih? Michael Ya Weiss. Rico kalau Lewis. Pep Guardiola kalau kita mau cek pada beberapa meme yang sudah beredar kan awal awal yang kebangkitan kan dulu backnya si Kolarov sama Zabaleta, kemudian Ya, Ya, masa emasnya Kyle Walker sama Bakari siapa Sakna. pemain Belum Portugal belum itu siapa, Bakari Sakna dulu sama Gael Clichy. Joao, pemain Joao, Portugal siapa, Joao Joao Cancelo. Cancelo. Cancelo itu saat masa emas yang saat kanan kirinya luar biasa. Saat ini back kanan back kirinya nggak jelas semuanya. Iya, iya. Terus kemarin bahkan si Pep Guardiola ini memasang pemain back tengah menjadi back sayap ya, kalau kita cek ya kayak semaunya sendiri gitu ya, kayak Akanji, kayak Ya. Guardiol itu Sanov juga kadang ditaruh ke ya kanan. dimainin di mana itu nggak tahu, yang penting mainnya tetap 4 orang tapi terserah lah siapa yang main Iya. gitu kan ya. Nah itu loh. Tapi dari situ Pep itu sebenarnya salah satu yang membuat saya kagum sama dia sebenarnya kalau dia main inverted wing back ya, jadi big backnya agak agak ke tengah itu nggak jalan saat ini, nggak bisa sama sekali, nggak jalan, pemain-pemain nggak ada yang bisa menjalankan apa yang dimasukkan oleh Pep. Sebenarnya Pep harusnya kembali lagi ke stok lama dia kehilangan gelandang bertahan dan dia harus memainkan seorang back tengah di posisi gelandang bertahan. Di situ masih ada pemain, John Stones contohnya. Jadi Hmm. lebih baik kalau Pep itu kembali lagi ke pakai formasi satu gelandang bertahannya dipakai seorang pemain defender. Karena Pep Johnstone. jauh lebih menjanjikan formasi seperti itu daripada dia mengotak-atik pemain wing seolah-olah pemain wingernya dipenuhkan nanti geser ke kanan geser ke kiri, tapi Iya, iya, buktinya iya. nggak bisa. Liga Inggris nggak bisa kayak gini, bermain Tapi terlalu yang unik taktik.
Yang unik si Akanji malah dijual ya, udah official ke Inter ya. Iya. Udah official ke Inter, ya Ya, baru aja. bukannya malah cedukannya harusnya dipertebal ya, kedalaman skuadnya kok malah Iya. dijual. Enggak dia nggak Kayak beli pengganti juga loh di back tengah. betul. Pep Guardiola sebenarnya saat kemarin membeli pemain Asia Kusanov itu ya, saya sedikit Ya, eh, ragu. Bukan ragunya, bukan artian menyepelekan pemain Asia, bukan. Tapi ini Pep Guardiola yakin akan mempercayakan Kusanov. Oh mungkin kayaknya sebagai pemain cadangan gitu ya. Ternyata di musim ini enggak. ya, Kusanov justru menjadi pilihan utama gitu. Iya. Dan utamanya penjaga pertahanannya Pep itu adalah Kusanov. Padahal kalau kita lihat sejak kapan Pep Guardiola pakai Kusanov gitu ya. Dulu dulu kan makanya dia itu. selalu pakai pemain tengah, back tengahnya kan selalu pakai si siapa? Ruben Dias sama Yes. sama si si Stones ya. Artinya dia Oh, memakai Betul. pemain-pemain berpengalaman, keren gitu, Betul. badan tinggi. Sekarang memakai Kusanov yang dari awal di Liga Inggris saja udah bingung gitu. Kalau kita cek lagi komentarnya Troy Deeney, tahu Troy Deeney ya Mas ya? Yang tahu. Watford itu. Legend. Saat dia jadi pemain top skornya Liga Championship, seorang striker. Saat dia masuk ke Liga Divisi Utama atau Premier League, dia sempat ngomong sama teman-temannya, saya itu top skornya di tim kita, saya nggak usah khawatir. Nanti di musim depan saya bisa minta 10 sampai 15 gol aman lah ya gitu. Kita akan bertahan di liga. Atau saat dia baru main pertama, 5 menit pertama, dia shock. Kenapa? Dia gila, baru main 5 menit rasanya sudah kayak 5 tahun katanya. Jadi bola itu cepet banget, dia Nggak merasa dapat bola dia. gila Nggak ini, dapat bola. gila ini Liga Iya, Inggris iya, ternyata iya. secepat ini gitu. Di kompetisi tertinggi secepat ini. Jadi dia cuma merasa kalau saya bisa cetak 5 gol aja udah bagus banget itu gitu. Jadi Iya. memang untuk tanda kutip ya, kalau dengan back level Kusanov mungkin juga harusnya dengan kecepatan bola seperti itu dia lebih kenceng lagi. Main Liga Inggris nggak bisa pakai teknik yang terlalu tinggi, harus kick and rush mungkin seperti itu. Bahaya sih, bahaya sih. Berarti pertahanannya City Iya, yang iya. kanan, sisi tengah ini memang bahaya juga. Ruben Dias juga nggak tahu kenapa nggak sebagus itu loh. Makin kesini makin menurun juga kan Ruben Dias kan. Ya sudah Hmm. mau ikut sama kakaknya Ronaldo di Arab kayaknya Nanti seperti itu. Rapi. harap. Ya City kita Nanti doakan back Ini terbaik lah ya. musim depan rombongan Ruben Dias, Bruno Fernandes, pada haji. Bernardo Silva. Da Silva itu pada haji Arab semua setelah Piala Dunia. Oke. Oke, ini berbeda nasib ya. Sama-sama dari Manchester. MU kali ini menang. Akhirnya Oh, memetik kemenangan pertamanya di musim ini. Kecewa. Walaupun lawannya Burnley ya. Yang penting menang. Kan Mas Damas tadi bilang. Kan si Arsenal kemarin di game week pertama kan menang beruntung tuh. Nah, ini menang beruntung nggak sih lawan Burnley ini? siapa? MU. MU lah. MU lawan Burnley itu hanya kalau kita ingat komentarnya Bang Toel dulu. Gol MU itu hanya tinggal Ya. menunggu waktu. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Wih. MU menguasai pertandingan sejak menit pertama. Menguasai bola dari Hmm. kiper, tengah, depan. Peluang nggak cuma satu atau dua. 26. Jadi gol Hmm. itu hanya soal waktu. Ya memang sih waktunya ternyata 90+5. Tapi nggak apa-apa. Tapi tetap Ya. pasti gol. Itu pasti Tapi udah pasti gol. Tinggal nunggu tapi waktu tapi aja. ya tapi sebenarnya memang prinsipnya MU kan kayaknya ya udah mencetak gol, nyerang habis-habisan, tapi pertahanannya transisinya jelek banget gitu. Pertahanannya jelek banget karena ketika diserang balik kok gampang banget kegulannya sama Burnley gitu kan. Itu kan serangan-serangan direct counternya si Burnley aja itu. Jadi Eh, kalau kita lubangnya cek itu masih kalau kita kerasa. cek kalau kita cek golnya Burnley yang gol pertama itu memang saat kesalahan passing pemain MU kemudian Dalot Ya. dan Luxor itu tukar posisi ya sebenarnya. Dalot mengisi posisinya Luxor, Hmm. si Luxor itu turun tapi turunnya terlambat. Dia turun mengisi posisi aslinya, tidak mengisi posisi Dalot. Nah, waktu bola dikirim ke kanan, Dalot lari tuh Dalot tuh. Waduh, kanan Ya. kosong nih gitu kan ya bahasanya gitu. Ya. Dia teriak nih, Luxor ngapain lu di situ gitu. Dia lari ke kanan, lari ke kiri, gitu. Di crossing lah bola masuk. Tapi kan sebenarnya itu hanya faktor waktu ya. Ternyata nggak nyampe 1 menit, Dalot membayar lunas dengan asis yang sangat cantik ke Mbumo 2-1, no problem sebenarnya. Dan sebenarnya sudah saya bilang, gol itu hanya soal menunggu waktu aja. Kalau pas kemarin MU sudah, kalau kita lihat dari lawan Arsenal, kemudian lawan Fulham, lawan Hmm. Burnley, itu MU menguasai pertandingan, MU menguasai peluang, MU menguasai passing. Ya, sebenarnya kan tinggal menunggu waktu siapa yang cetak gol. Mau Ahmad, mau Bumo, atau mau Bruno Fernandes, no problem. Atau bahkan nanti
Sesko kan gitu. Tapi kreativitinya masih belum sebagus itu, apalagi ketika Chunha udah cedera kan di awal-awal itu kelihatan banget. Itu memang tadi benar, aku setuju kalau Mas Damas bilang tinggal nunggu waktu itu ketika Chunha masih ada di lapangan. Tapi ketika Chunha nggak ada di lapangan tuh sebenarnya terlalu apa ya, terlalu terlalu sporadis sih menurut aku sih, karena ya jadi berkurang lah kreativitinya. Makanya kadang yang jadi masalah aku tuh pengennya Bruno, menurut aku Bruno harusnya dinaikin ke atas gitu. Ya jangan gitu. Kenapa MU kemarin menurun? Itu karena Chunha cedera. Nah, sebenarnya MU itu saat latihan itu memang sudah membuat plan itu saat Chunha menjadi striker ya, saat sama Bumo ya. Nah, bahkan kita cek semua orang sepakat dong, Sesko nggak ada. Sesko nggak ada di plannya Amorim untuk saat ini. Karena emang Sesko belum menguasai taktikal Amorimnya. Belum aja, itu belum aja. Nah, Harga 80 juta lo gila. sabar, semua butuh proses, Mas. Nah, saat si Chunha cedera, yang dimasukkan itu bukan Sesko loh. Ya Yang betul. dimasukkan adalah siapa Zize ya? Zikri. Nah, Zikri. Zikri. Nah, saat Zikri masuk, ya kan? Zikri masuk, itu memang beda kelas, Bos. Di depan gawang aja nggak bisa ya pemain striker ini. Saya juga heran, striker macam apa ini? Ziggy itu kurasa bukan striker dia, itu sebenarnya Iya, playmaker atau apa sih, nggak ngerti juga mainnya. saya heran. Kalau mau ngomentarin Zirze ya maaf gitu ya. Emang beda kualitas ya. Cuman semangat juangnya tinggi. Tapi kemarin sebenarnya saya sempat, kalau Mas Edo, Mas Angga perhatikan, sebenarnya pemain terbaiknya MU kemarin bukan Bumo. Bumo emang bagus banget ya, eksplosif. Tapi Aku tahu siapa. pemain yang terbaik versi saya adalah Aku tahu siapa. Mas Aku Sormon. tebak. Mas Sormon. Oh, aku nggak. Ahmad Diallo. Oh enggak, Amad Diallo bagi saya terlalu banyak kehilangan bola. Dia terlalu banyak gerakan-gerakan nggak penting gitu. Dia main kayak gini, dia terlalu eksplosif. Nggak suka. Yang dibutuhin Amorim bukan kayak gitu. Yang dibutuhin Amorim adalah satu gerakan, bolanya langsung menuju ke titik tertentu, dan itu dilakukan oleh Mason Mount. Cuman memang fisiknya belum mumpuni ya. Kemarin Mason Mount diganti, MU kacau semuanya setelah Mason Mount diganti. Gitu. Kalau saya sih cenderung Mason Mount adalah, kenapa banyak orang menyatakan Mason Mount kenapa dimasukkan terus sih? Justru Mason Mount adalah pemain paling cerdas yang bisa menerjemahkan taktikal Amorim. Ya, dia bisa excel ya, bisa bantu yang lainnya. Mungkin dia jadi nggak kelihatan atau nggak mencetak gol atau assist, tapi dia bantu menghubungkan. Betul. Saat Mason Mount di lapangan banyak banget peluang tercipta. Kenapa? Karena dia membuat ruang-ruang itu dia menjadi menjadi jembatan itu, menjembatani semua pemain. Gitu. Berarti Chunha cedera nggak ada masalah ya Mas ya? Ada Mount masih. Chunha cedera ya. Besok kita kan ketemu City ya. Kebetulan. Iya. Pede nggak Mas nanti? Ya jelas pede. Itu tim kudem itu masa nggak pede. Tapi yang menarik tuh back kirinya sih Diogo Dalot loh. Bukan Dorgu, itu juga banyak manajer FPL ini kan kecewa karena Dorgu ternyata kalau dicek dari 2 pertandingan terakhir, artinya pertandingan lawan Fulham dan pertandingan lawan Arsenal. Lawan Arsenal. Lawan Burnley. Itu Dalot atau Dorgu yang main di kiri itu jauh lebih enjoy kalau Dalot yang main di kiri. Karena kalau Dorgu apa ya? Nggak ada niat untuk melakukan crossing gitu loh kalau Dorgu. Kemarin pas kalah lagi pas lawan Grimsby itu tim divisi 4 itu sebelum back kiri siapa itu? Back kiri siapa pertanyaanku? Apa gara-gara itu langsung Dorgu diganti atau gimana? Dorgu bukan sih kirinya? Bukan kayaknya. Frederiksen tuh yang main di posisi back kiri, Frederiksen terus di sayap kanan, Frederiksen di kanan, Mas. Frederiksen kanan gantiin Euro. Kemarin pas lawan Grimsby saya lupa ingatan ya. Itu kan tidak diingat, nggak usah diingat ya Mas. Piala Ciki gitu ya, cuman Piala Ciki sumpah, Piala Ciki tapi agak kalah dengan tim divisi 4 juga kali Mas. Nggak kalah MU nggak kalah sebenarnya. MU bermain 2-2, tapi nggak lolos. Betul. MU nggak kalah, karena nggak kalah tapi nggak lolos. Betul. Nggak kalah tapi nggak lolos. Nggak kalah tapi nggak lolos. Iya Mas, aku cek nih Mas. Back kirinya si Dorgu Mas, cuma main 46 menit. Berarti babak pertama Dorgu separah itu. Aku nggak ngaku. Dihukum berarti ya. Dihukum berarti. Makanya agak aneh aja. Karena jujur aja Mas Damas, ketika Dalot dipasang di kiri, dirimu pasti ragu kan. Lo kok Dalot gitu kan? Ya iyalah. Dalot kakinya kanan. Siapa yang malah bagus. Tapi lebih semut loh Mas permainannya. Iya, asisnya golnya Mbeumo kan asis dia kan? Iya, karena memang kalau sebenarnya kalau kita cek hubungan spesialnya ya, Dalot bermain di kiri, meskipun semua orang nggak percaya, tapi Bruno Fernandes percaya sama dia. Itu
itu uniknya Dalot itu. Lah ya. Orang nggak percaya sama Dalot, tapi Bruno Fernandes percaya. Dia pasti kasih bola terus. Beda kalau yang main Dorgu, Bruno nggak pernah passing ke Dorgu yang terlalu itu nggak dikasih. Dorgu nggak Iya, bisa iya, crossing iya. ya, Dorgu. Nggak bisa. Tuh. Iya, oke, Benar, oke. benar. Tapi selamat lah Mas, Menarik sih. akhirnya bisa Ya, menang selamat. lawan tim promosi setelah kalah sama tim divisi 4 gitu kan. Ini harus jelas kan. Narasinya. Bisa menang lawan tim promosi setelah kalah sama tim divisi 4 gitu. Ya minimal MU itu cuman kalah sekali lawan Arsenal yang kita golnya pakai blunder kiper kita. Kita kan tadi nggak punya kiper. Sejujurnya penampilan MU itu naik lawan Arsenal bagus mainnya, tapi lawan Fulham agak turun, lawan Grimsby lebih turun, lawan Burnley udah mulai naik lagi gitu. Cuman ya sekali lagi, apakah besok langsung lawan City lagi, City Chelsea kan? Nah itu bisa terancam turun lagi. Jadi nanti kayak yoyo gitu penampilannya MU. Naik turun. Besok dicatat ya Mas Angga, tolong dicatat besok Mas Angga, tolong dicatat sekali lagi. Besok lawan Chelsea, lawan City Chelsea sampai pekan kelima ya. Ya. Catat sampai pekan kelima, tolong Mas Angga ini jadi wasit ya, nanti di podcast setelah pekan kelima ditampilkan klasemennya MU dan klasemennya Arsenal di pekan kelima. Siapa yang pekan kelima, oke. MU masih 4 poin. MU masih 4 poin menurut aku. Cuma seimbang lawan Fulham dan menang sekali lawan tim promosi, sisanya kalah. Besok Mas, jangan gegabah dulu, jangan cuma. Iya, ini debat panas nih teman-teman ya, antara yang pernah kalah ya di musim ini. Kita bahas yang belum pernah kalah nih. Nah, ini songong ini, ya kan? Ini kayak yang belum pernah banyak kalah ngomong nih. nih kalau ini. Kan banyak ngomong di mas kita nih. Enggak, aku nggak pengen banyak ngomong. Aku pengen nanya ke Mas Damas dulu. Mas, kemarin nonton nggak Liverpool Arsenal kan? Nah, nonton lah, harus itu. Dengan skuad Arsenal yang dimiliki sekarang nih ya kan, seolah-olah puzzle-nya tuh udah komplit semuanya. Kira-kira, maksudnya kan beberapa musim ini selalu jadi runner up. Ini pertanyaan singkat aja dari beberapa netizen ya. Kira-kira musim ini apakah masih runner up lagi yang keempat kalinya atau bisa nih jadi juara satu? Ya, puzzle Arsenal sudah terbeli semua. Di depan ada Gyökeres. Kemudian di tengah dia menambahkan, di wingnya dia menambahkan Madueke. Kemudian di tengahnya dia mengandalkan Zubimendi, pemain yang benar-benar terbaik di gelandang bertahan, hanya kalah dari Rodri aja. Di belakang Saliba sama Gabriel sudah cukup oke. Dan tahun lalu Arsenal itu runner up 3 kali berturut-turut ya. Ya, hat-trick. 3 kali berturut-turut menjagain pialanya. Berturut-turut. Tahun ini Arsenal apakah runner up atau bisa jadi juara gitu ya? Kita cek dari pertandingan melawan Liverpool. Nah, melawan Liverpool musim lalu Arsenal melawan Liverpool, Arsenal tidak pernah kalah home and away. Arsenal selalu bermain 2-2 dan bahkan menyulitkan Liverpool. Artinya Arsenal musim lalu dengan skuad yang tanda kutip tidak punya striker, nggak punya pemain 9, nggak punya pemain nomor 9, hanya mengandalkan Havertz dan bahkan mengandalkan Merino. Itu Arsenal tidak pernah kalah. Dan nggak pernah kalahnya bukan 0-0. Nggak pernah kalahnya adalah selalu mencetak 2 gol, 2-2. Artinya Arsenal sangat tajam di musim lalu. Nah, tahun ini Arsenal itu gagal mencetak gol sebenarnya. Baik di pertandingan pertama lawan MU itu hanya karena blunder, dan pertandingan Liverpool itu gagal mencetak gol. Arsenal hanya bisa mencetak gol ke tim promosi Leeds. Nah, apa artinya? Artinya Arsenal turun kelas. Kalau aku sih membuktikan Arsenal akan bertarung di posisi keempat. Dia akan bertarung di posisi 4 atau 5. Dia masuk UCL atau enggak, itu aja. Aku mau nanggapi. Sebenarnya kalau misalnya ternyata pertama kalau memang ternyata kemarin kan lawan Liverpool selalu imbang, selalu bisa ngasih perlawanan gitu kan. Ini kan sebenarnya kalah. Hampir menang Mas, hampir menang. Tahun lalu hampir menang. Tapi ini kan kalahnya juga sebenarnya kemarin tuh layak imbang. Ayo, jujur aja kemarin sebenarnya layak imbang laganya. Gitu. Kalau musim lalu Arsenal tuh layak menang. Layak menang tapi imbang. Nah, kenapa? Arsenal itu musim lalu. Karena berbeda. Kan Arsenal bermain dengan 10 pemain Arsenal itu tahun lalu. Merino kartu merah loh. Enggak, karena sebenarnya kemarin layak imbang. Kenapa? Karena sebenarnya kan Arsenal juga PR-nya ketika jangan dikira loh, kemudian ketika beli striker malah pasti bisa menang, bisa mencetak gol. Enggak, karena kan baru 3 pertandingan, Gyökeres juga masih butuh adaptasi, tapi yang jadi poin penting adalah pertahanannya sebagus itu. Kemarin pertahanannya lebih bagus daripada
laga lawan Liverpool yang sebelum-sebelumnya gitu. Pertahanan lebih bagus. Betul. Kiri, Pertahanannya siapa? kanan, Pertahanan siapa? Arsenal lebih Arsenal. bagus Bagus, gitu. bagus. Nah, cuman memang depannya yang gitu bermasalah. Jadi Arteta masih belum nemu nih. Kemarin Martinelli jelek banget kan dan salah pergantian pemain lah menurut aku. Kenapa Martinelli tetap dipaksakan main gitu. Tapi ya intinya sebenarnya kemarin kekalahan yang menjadikan pembelajaran yang oke lah untuk musim ini bisa lebih bagus lagi gitu. Karena ya bukan berarti ketika kalah lawan Liverpool kemudian jadi menurun, enggak gitu. Karena permainannya tetap bagus kok. Kemarin tuh kita hanya kalah Arsenal, sorry bukan kita, saya hanya kalah itu karena tendangan bebas yang benar-benar brilian itu aja gitu. Ya, ya. Dan di luar itu pertandingannya tuh sering saling tukar tukar beli serangan, kemudian cornernya juga. Yang bikin aneh satu lagi apa nggak tahu nggak kemarin? Arsenal banyak banget set Apa? piece, ada 8 atau 9 set piece, tapi 8. ada 8. satupun bukan hanya gol, tapi nggak ada satupun yang berbahaya. Karena kenapa? Karena ternyata setelah dicek set piece-nya itu kebanyakan hampir dari 9 tuh 5 sendiri itu ada di sisi kanan. Yang mana seharusnya yang eksekusi itu set piece-nya Saka. Bukayo Saka. Tapi yang ngambil kemarin Hmm. si Declan Rice. Declan Rice ternyata ketika ngambil set piece kanan kiri jelek semuanya, nggak ada yang Jelek bagus. semuanya. Jelek semuanya. Tapi katanya ada juga statement yang menyatakan bahwa ini karena Saliba keluar lebih awal. Biasanya kan Saliba yang sering ngeganggu kiper. Betul, 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 Hmm. betul. Cuman memang kemarin selain terlepas dari itu, lihat nggak cara Liverpool bertahan di set piece-nya itu keren. Bagaimana Ya, ya, apa ya. ya si Soboslai itu mendorong-dorong siapa ya Wirtz atau apa didorong-dorong ditabrak-tabrakin Pokoknya didorong ya. ya Betul, saya Wirtz. nggak tahu Wirtz yang Soboslai didorong. didorong Van Dijk atau Wirtz didorong Soboslai tapi didorong ditabrak-tabrakin terus Hmm. tuh. Nah itu yang Betul. menarik tuh. Ya kalau tadi Mas Ido juga sampaikan kalau si Arsenal hanya kalah 1 gol, bermain bagus, nyerang terus. Sama Mas, pertandingan pertama MU itu nyerang terus, Iya. banyak peluang, hanya cetak gol gara-gara nggak punya kiper. Ya bedanya apa tau nggak? Ketika lawan MU, Arsenal tuh main pragmatis, benar-benar pragmatis. Yang penting udah 1 gol, kemudian main pragmatis, mainnya biasa. Tapi kalau lawan Liverpool, kita tuh merasa saat itu ya kita serang, kita main, ternyata setelah kegulannya Soboslai udah habis lah itu, kaget Tapi juga. kalau saya Ada sebagai fans yang 80-an. fans netral ya, Netral dari mana? Loh, fans bukannya netral. fans Liverpool, Mas? Oh, nggak Game week boleh, nggak ketiga kan? bisa. Padahal nggak boleh komen itu nggak boleh. Game week ketiga kan fans Liverpool. Nggak boleh. Jadi kalau fans netral, saya lebih cenderung menyoroti kenapa Arsenal tidak segacor musim lalu. Sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka, itu karena dua pemainnya itu adalah setengah kemampuan tim itu. Jadi ada Odegaard dan juga ada Bukayo Saka. Ayo. Dua pemain ini itu memang luar biasa. Anehnya dua pemain ini cedera bersamaan. Sebenarnya kita bisa cek aja nanti saat dua pemain ini ternyata kita nggak tahu ya kapan dia akan balik lagi ke tim ya. Semoga aja sih secepatnya balik ke tim ya. Tapi kalau emang nggak balik ke tim, Arsenal akan kesulitan untuk cetak gol. Memang dua ini adalah nyawanya. Saat ini Arsenal punya siapa? Gelandang serang nggak ada sekelas Odegaard. Semuanya adalah gelandang yang tiba-tiba gelandang tengah, gelandang pemain yang bukan attacking tapi benar-benar Lupa kamu sama Emery Eze. central midfield gitu. Emery Eze. Oh, kalau Eze mah beda Kemarin kelas tuh ya sama. Eze telat masuk, Mas. Eze itu telat masuk. Maksudnya kenapa kok nggak dari awal dan memang untuk bisa lebih pressing dan bertahan memang Merino yang dikisi posisi Odegaard. Tapi lucunya Arteta tuh malah mengganti Merino dengan Odegaard yang masuk. Odegaard kan mungkin masih belum sefit itu tapi tetap dipaksa masuk untuk mungkin mentalitasnya ya. Tapi ya ternyata Ya. malah kalah gitu. Dan kalau memang tadi bener Bukayo Saka, nyawa aku setuju gitu. Tapi Madueke sebenarnya kemarin nggak jelek lah, not bad lah berapa kali. Tapi yang jelek dari Madueke itu apa? Decision making-nya. Ya jelas. Iya. Pemain Chelsea pindah ke Arsenal pasti semua Itu sepakat. enggak, itu kemarin kalau decision making-nya Madueke agak lebih bagus sedikit aja. Itu cerita beda. Kerkes bisa jadi kelewat. Berapa kali Kerkes kewalahan loh. Lah, itu dia. Ya. Kalau Madueke decision making-nya bagus, ya nggak mungkin dari Arsenal. Jadi pemain Chelsea. Sama aku ada satu hal yang menarik kemarin, mungkin orang pada review tentang mainnya Gyökeres karena diharap-harap wah Gyökeres bisa ngegolin, tadi Mas Damas bilang gini-gini bisa ngegolin. Tapi sebenarnya jangan salah Mas, Gyökeres memang nggak ngegolin, tapi Ekitike pun juga nggak bisa gerak karena itu ngekunci dua-dua Ya. gitu. Jadi sama-sama Dua striker sama-sama dikunci. si Ekitike aja cukup menyesal gitu ketika keluar, kayaknya dia kayak kesel gitu, dia gregetan. Gyökeres main 90 menit tapi hal yang menarik ya aku lihat dari Gyökeres adalah walaupun dia nggak ngegolin tapi berapa kali loh dia menciptakan posisi di mana
si Timber nge-shoot di blok sama Van Dijk. Kemudian kalau Fiori atau berapa kali dia bisa ambil ke kanan. Ya, Kemudian memang parah sih. Adu fisik sama Van Dijk dan Konate itu ya. parah sih. Dan Ya, kalau yang dilihat, penting mah benerin rambut kalau ya Gyökeres minimal apa-apa. minimal fisiknya Gyökeres oke, tapi ada yang hal menarik yang mau aku sampaikan adalah Gyökeres tuh kayaknya agak sedikit kegendutan sih. Maksudku badannya tuh kayak kurang atletis aja, kayak susah lari gak sih? Faktor rambut kayaknya, Mas. Enggak, Rambutnya tapi agak-agak nanti kelihatan gendut itu. agak susah lari sih Gyökeres. Tapi ya oke lah, dia keeping ball-nya tapi ya Kalau mau cara memaksimalkan Gyökeres sudah tahu lah kepada siapa lah harusnya balik tanyanya. Kalau siapa? mau ya Amorim lah Amorim. yang tahu Amorim. tahu Gyökeres biar gacor caranya Nah, gimana. itulah kenapa maksudku kenapa kemarin Arsenal kalah 0-1 nggak mencetak gol juga lawan Liverpool ya karena Arteta lagi beradaptasi dengan Gyökeres itu sendiri. Karena kan mainnya beda ya. Adaptasi terus, adaptasi Betul. terus. Kalau dulu Tiap musim adaptasi kapan Loh. juaranya. kalau dulu ada Kai Havertz, ada Merino, yang mana mereka rajin untuk turun ke bawah, kemudian rajin jemput bola. Ini kan Gyökeres enggak kan? Gyökeres lebih ke nunggu di situ, kemudian Nah, yang lari. pertanyaan penting saya nih. Arsenal tahun ini juara apa runner up atau turun nih? Juara lah. Dan aku bilang berapa kali di diskusi kita, Arsenal juara peringkat 1. Peringkat 2-nya tau gak siapa? MU. Aduh, ini makin Liverpool. ngawur sumpah. Makin ngawur ini. Makin ngawur. Mas, sorry ya. Aku kalau bicara Arsenal ya, aku agak sensitif sedikit. Arsenal tuh kayaknya belum punya mentalitas juara deh, Mas. Nah, Maksudnya itu gini, sepakat. aku nggak membanggakan Liverpool sendiri ya. Maksudnya aku lihat compare kayak Liverpool itu kan punya nih kayak sosok top player, star playernya kayak si Mo Salah, kayak Van Dijk. Dia tuh kayak bisa yang bener-bener ngerangkul, ngegendong temen-temennya. Ayo. Nah, aku belum lihat tuh Arsenal tuh kayak Odegaard kayaknya enggak deh, belum deh gitu loh. Belum mencapai titik itu gitu loh. Zubimendi. Alah, ya dikatakan masih adaptasi, adaptasi. Zubimendi bagus sama David Raya. Bentar, Mas Damas, setuju nggak Mas Damas? Setuju nggak? Ya, sebenarnya Arsenal tuh harusnya beli pemain yang benar-benar mental juara itu ya. Mungkin Nah, itu loh. lebih cocok kalau Arsenal tidak sama daripada beli Madueke, mending beli Enzo yang Chelsea gitu ya, sama-sama pemain Chelsea gitu. Beli Enzo jelas mental juara gitu. Argentina gitu. Kalau belinya Madueke apa yang dibanggakan gitu. Terus Gyökeres sudah pencetak gol tapi bukan pemain yang bermental untuk mengangkat tim gitu enggak. Gyökeres sudah seorang pencetak gol. Kalau Eze Mas, Eze Siapa? kan ya habis dapat FA sama ya. Community Shield nih. Enggak, belum. Itu masih muda juga. Belum. Tapi Ya, kalau pemain Hincapi juara sama Leverkusen. Zubimendi ya oke. Tapi bukan sosok leader gitu loh Mas. Betul. Tapi kalau bicara jenderal di tengah, Zubimendi jenderal loh di tengah sekarang. Kalau MU itu kan punya dalam permainan. Tahu nggak siapa seharusnya kaptennya Arsenal? Declan Rice. Harusnya Declan Rice, minimal Declan Rice atau ya kasih Declan Rice atau Zubimendi, tapi nggak tahu kenapa Arteta ini batu nih ngasihnya ke Odegaard mulu. Tapi nggak tahu mungkin Odegaard tuh kayak baik hati gitu ya, baik hati, kalem gitu. Kayak udah aku sih setuju kalau kapten, sebenarnya setuju sih kalau kaptennya siapa lebih cocok ke Declan Rice, aku setuju kan Declan Rice juga sudah teruji ya di West Ham juga sudah teruji. Tapi kan dia tukang keprok gitu artinya. Ya, tapi kan Arsenal nggak mungkin ganti kapten juga. Tapi lihat setengah musim siapa tahu nanti Odegaard cedera terus atau gimana. Oh, berharap cedera Odegaard berharap malah. Tapi jujur kenapa aku kok merasa Odegaard tuh malah jadi bikin lambat sih serangannya Arsenal. Karena kan ketika udah punya Gyökeres, punya Eze, kemudian Martinelli, kanannya Madueke, kan harusnya butuh gelandang seperti ya Odegaard yang lebih berani sering pas gitu loh. Terupas. Berapa kali Odegaard tuh bukannya langsung umpan tapi kayak ragu malah tarik ke belakang itu udah jadi mention tuh kenapa kok Odegaard malah jadi memperlambat tempo gitu. Tapi ya kita lihat apakah memang itu gaya mainnya di mau Arsenal, tapi kan udah pemainnya udah berubah, harusnya lebih direct gitu. Jadi kayak momennya hilang aja berapa kali ketika Odegaard. Menurut aku bagusnya malah sih Nwaneri taruh di situ malah lebih direct. Walaupun salah ya, misalnya kan resikonya salah umpan, gagal ya nggak apa-apa. Kalau mau main direct sebenarnya bukan soal Odegaard-nya. Apa? Artetanya. Iya makanya. Harusnya kan striker aja udah direct gitu. Itu Arteta kalau emang fans Arsenal kurang puas boleh diganti Arteta. Ada Ten Hag nganggur itu Ten Hag. Iya, Ten Hag dipecat baru 2 match di Bundesliga aduh. Tapi bicara Liverpool kita sepakat ya golnya si Szoboszlai terbaik lah ya. Ya, sepakat dong. Terpendam
berapa tahun ya? Nggak pernah Gila nendang itu tendangan bebas beneran. ya Sekian kan? sekian tahun Mas. Aku Zaman pas rambutnya masih masih kayak Gyökeres. Iya. Saat ini dia mikir kan kapan nendang bebas nih, kalah terus sama tren Hmm. gitu kan. aku tuh Iya. pas kemarin si Gakpo gini-giniin si sama Soboslai kan, sebelum itu kan ada Gakpo salah Hmm. sama Soboslai kan ngobrol gitu kan, terus Iya. si Gakpo gini-giniin dadanya Iya. Soboslai gitu kan, itu aku udah bilang wah ini gol itu. Terus kemudian salah kan mau ngambil juga, kemudian salah jalan gitu kan, terus kan di Terlalu situ jauh kan tapi salah. betul lihat posisinya Raya juga memang cenderung ke situ ya, karena memang antisipasi di tiang Yang jauh. jauh. Hmm. Ternyata ke tiang dekat, sumpah itu udah ketebak loh sebenarnya sama si Raya, tapi kecepatan apa kencengnya itu yang susah jadinya. Iya, iya. Tapi sebenarnya emang kita nggak nyangka ya kalau aku juga nggak, bukan fans Liverpool ya. Tahu Sobo sih di timnasnya jadi eksekutor, emang eksekutor. Cuman Iya. aku nggak nyangka kalau ternyata di Liverpool setelah tren Arnold ini out, eksekutor Hmm. tendangan bebasnya ternyata malah Sobo. eksekutor tendangan bebas Sobo. utamanya malah Sobo. Kenapa nggak Gak ada lagi Mas. ya pemain lain? Aku juga nggak tahu siapa yang bisa atau di passing Gak atau ada lagi gimana. sih. Luar Kan biasa. Kemarin memang Iya, iya. mengagetkan aku semua. udah pernah bilang, bahkan berapa kali kalian nggak setuju kan kalau Sobo itu lebih bagus. Kalian bilang words Sobo itu sebenarnya Da- layak untuk jadi playmaker, Loh, bagus untuk kan jadi. Sobo di saat dimainkan di playmaker kan enggak. Sobo dimainkan di bek kanan kan Tapi Tapi kan kanan. apapun itu, Sobo itu mainnya bagus sebenarnya. Kemarin walaupun dia di bek kanan, berapa kali dia masuk loh, masuk terus ke tengah. ya, Ya. tapi kan tetap Iya, iya. tetap si Florian Wirtz main di mana? Di mana kan? AMF, playmaker. Tapi kemarin Spurs itu nggak bisa apa-apa loh lawan Arsenal, Loh, bener ya? kita Loh, bukan soal Wirtz gini loh. bagus atau nggak bagus, tapi Iya. bagaimana melihat peluang Wirtz itu mau dimainin di mana versi Arne Slot karena melihat komposisi Betul. pemain. Gitulah. Ya nanti berarti perdebatannya masih lanjut nih ketika Masih. Isak masuk. Menurut aku Spurs harusnya di kiri. Oh, ini oke, ini lanjut ya. Isak kan masuk Oke. nih. Isak masuk Isak midfield, masuk, Isak West di masuk. kiri. Wirtz di kiri. Catat Terus Mas. yang main di tengah siapa? Isak sama siapa? Enggak, Belakangnya. strikernya dua, strikernya Isak sama Yang Ekitike. 4-4-2 Mas. Maksudnya masih 4-4-2. 4-4-2. Oh, strikernya dua. Oh Iya, ya, jadi Liverpool kalau strikernya 4-4-2 nggak jadi juara. lo kok bisa? Iya. Nggak jadi. Liverpool satu striker juara. Kalau Ya satu kan striker, ya keren. pasti nggak jadi juara, yang juara kan Arsenal. Udah bener kan, cocok Loh, kamu loh yang enggak. jadi juara. Ya, Ngawur. juara Wes. Arsenal itulah kenapa. Dah. Wes makin ngawur, makin ngawur. Oke. Dah, kita sudahi saja. Ini perdebatan gak jelas ini. Tapi yang terakhir. Iya, iya, Ini oke. memang fans Silakan. Arsenal memang benar-benar frustasi dengan Arteta. Sebaiknya ditahan dulu emosinya. Nggak apa-apa jadi runner up. Daripada nanti kalau Arteta out, gantinya Ten Hag masuk kan nganggur nih. Aku yakin. Mainnya Dirusak semua Arsenal itu. mainnya masih bagus, aku masih yakin bisa menang. Lanjutnya kan lawan City sama siapa ya, Newcastle atau siapa, harusnya masih bisa. Ya, tadi Mas Angga jangan lupa tadi potong ya yang terkait pekan kelima posisi klasemen. Pekan kelima nanti ya Ya, siap. kalau dari aku Siap, pekan siap, kelima siap, siap. MU tetap 4 poin. Kalau Le. Liverpool habis ini salah siapa dua pertandingannya? Liverpool habis lawan Burnley, lawan siapa lagi lupa aku. Gampang ya. Gampang, agak gampang. Nah, Liverpool mah hijau semua jadwalnya nggak ada yang merah. Ya. Di pucuk terus. MU, MU udah masuk 10 besar lah sekarang lah ya. City malah yang terlempar dari 10 besar kan. Ya beda lah, memang beda mental. Padahal menang lawan Burnley. Oke. 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 Ya udah, thank you semuanya Oh, buat teman-teman pekan yang ke-6 aja ya Mas apa? Angga ya. Pekan ke-6 ya. Siapa? Apa takut banget Pekan pekan 5? Pekan ke-6 nggak jadi 5. Tahu nggak kenapa? Karena peringkat apa yang pekan keempat kalah sama Lawan City. Peringkat City. pekan kelima Enggak, lawan tapi City. tapi kalau aku lihat MU lawan City kayaknya menang MU, Mas. Nggak tahu kenapa aku feelingku gitu, Mas. Enggak. Tahu nggak Nggak tahu kenapa? feelingku Karena gitu. kemarin City habis kalah nggak? City habis kalah. Ini nggak mungkin kalah lagi dari Iya, Manchester. Dia nggak mungkin cuman kalah. di kandang. Kan Derby Manchester. Jadi gini, City tuh karakternya ya itu tadi loh, terlalu nyaman gitu loh, Mas. Setiap pertandingan tuh kayak terlalu nyaman. Nah, si MU ini kan greget banget kan mainnya. Ya, tapi feelingku Itu tetap sih kalah sih. menurutku. Kalah tetap kalah. Litas Kita kalah. Lawan Chelsea kalah. lihat. Nah, tambah satu lagi pekan ke-6 emang lawan siapa? Pekan ke-6 lawan Sunderland. Lawan siapa? Lawan siapa? MU. Lawan Pekan Leeds. Leeds Bukan, ya? maksudku Arsenal tuh pekan ke-6 lawan Newcastle. Oh, MU pekan ke-6 lawan siapa? Ya, MU lawan siapa aja mah sama aja gak ngefek. Wes. Oke.
Oke, thank you semuanya buat teman-teman yang udah dengerin. Ini jersey Stay saat tune Ronaldo terus main di di MU. ya oke. Stay tune terus ya pokoknya teman-teman yang di bola terus. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, follow juga akun-akun sosial media kita di IG, di TikTok juga. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Nonton terus, ngobrol terus, bola Bola terus. terus. Sampai Dadah. jumpa.